Annyeong! Oke, salah ya. Kita salah acara kalau Anyong di vlognya siapa coba. Oke, seneng banget nih kita Christ Love. Kita mau Zoom meeting bareng dan hari ini adalah tepat hari apa ya? Anniversary ke-10. 10 tahun. Yes. Selamat ini Didi. Sampai pindahnya ke sini. Maksudnya di sini dia. Cuman kayak aku tambah kurus. Jangan diri dulu ya guys, karena kan kalian pasti nyicil masih di kiri ya? Masih. Oh iya, nah kita udah 10 tahun nih, baru 10 tahun jadi sebenarnya. dalam 10 tahun ini, anniversary ke-10, spesial banget karena senang banget bisa kehadiran 2 teman baru. Yeay, panutan banyak orang, termasuk Yes. panutan Halo. kita. Amin. Baik, kita pengagum dari jauh dan senang banget bisa connect malam ini, bisa ngobrol-ngobrol. Thank you buat waktunya, Hito sama Feli. Kenapa kita kepikir kayak ajakin Feli sama Hito yuk buat barengan, karena kenapa ya? Karena Roh Kudus berkata. Karena berat. enggak sih, maksudnya di era sekarang kayaknya pacaran yang seperti kalian itu langka. Iya, kalian dan manusia. Pernikahan seperti kami, maksudnya di umur-umur yang belum terlalu senior juga, 10 tahun ini buat angkatan aku juga langka, karena berapa teman yang merit cuman bertahan 6 tahun, 3 tahun gitu-gitu. Jadi cukup langka dua-duanya, dan aku pikir Felito bisa berbagi, dan hari ini kita pengen berbagi juga sama-sama sih, kita ngobrol tentang You and Me Forever ini, karena gue percaya harusnya seperti yang Tuhan bilang, yang dipersatukan Tuhan gak boleh diceraikan manusia. Yes, nah, amin. Gue percaya ini mestinya emang selamanya gitu loh. Dan yes, amin. Thank you banget sih, maksudnya kalian jadi panutan yang bener-bener sangat baik lah buat generasi yang berikutnya, buat semua yang follow kalian. Followernya banyak banget, dan puji Tuhannya emang worth it buat di-follow. Ya, worth it buat di-follow, karena nilainya juga sangat baik, kehidupannya patut diteladani. Jadi itu sih pemilihannya sebenarnya. Jadi, banyak ditanya-tanya ya guys, tapi karena yang nanya ini seorang pendeta, jadi kita sifatnya Bible quiz nih. Siap nggak? Wah. Belum belajar ya? Siap. Siap ya? Ini kayak pendeta loh. Ayat-ayat harus keluar loh. Oke. Aku dukung Hito dalam doa. Dalam doa kamu yang jawab. Gak bisa, ini ala-ala cerdas cermat gitu. Siapa yang cepat dia menang. Ayo. Oh iya, udah berani loh Hito. Enggak kok, ini nggak Bible quiz kok, bercanda. Iya, nggak lah ini, dan kita nggak sharingin dulu ya, kayak kita nggak kasih tau dulu pertanyaannya apa. Jadi semua jawaban tuh benar-benar natural dari kalian tuh, spontanitas banget. Ya kan? Iya. Amin. Gimana guys? Pertanyaan pertama nih untuk membuka pembicaraan kita yang pasti bakal seru, apa ya? Pertanyaannya. Pertanyaan paling mendasar deh. Sebagai seorang Kristen, seberapa penting Tuhan Yesus di hidup kalian? Iya, karena kan sebelum kalian sebagai pasangan nih, sebagai Hito dan sebagai Feli sendiri-sendiri, gimana sih buat kalian masing-masing tuh peran Tuhan Yesus seberapa pentingnya? Hito dulu mungkin. Boleh, coba dulu deh. Kita dulu. Aku dulu, oke. Ya, aduh, gimana ya? Bukan penting lagi nih, bener-bener penting luar biasa, teramat sangat dahsyat, sungguh-sungguh nih. Wow. Ya lah, kalau ditanya soal perannya, justru ya ini semua berkat kasih karunia Tuhan gitu. Bahkan sampai untuk keurusan hubungan aku sama Feli, kalau bukan karena Tuhan, ya mau karena siapa lagi gitu. Kita bisa bertahan segini lamanya di tengah, maksudnya dunia entertainment yang ya godaannya pun banyak, kejam atau kejamnya wah gawat gitu. Ini jadi ladangnya orang-orang buat melakukan kejahatan dalam sebuah hubungan tuh ya mungkin juga salah satu di entertainment, tapi ya karena kita lihat Tuhan, karena hampir bisa bilang selalu sih segalanya. Kemarin ini terima award kan, aku lihat juga tuh pas lagi award ya kan. Nah itu juga kelihatan banget lah seberapa Hito tuh bersyukur banget atas karunia Tuhan gitu buat semua karirnya juga, dan hubungan dengan Feli juga. Jadi sepenting itu ya Tuhan Yesus buat Hito ya. Sepenting. Feli. Iya. Buat Feli gimana, Fel?
Buat aku pasti jawabannya hampir sama sih sama Hito. Tuhan tuh penting banget. Kayak dalam melakukan segala sesuatunya tuh harus ada perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena kalau dari kecil tuh selalu diingetin apapun yang kita capai, apapun yang aku capai, itu bukan karena kuat dan hebatku, tapi itu semua karena Tuhan gitu. Jadi nggak boleh membanggakan diri sendiri, tapi harus tahu pokoknya itu semua karena Tuhan gitu. Jadi maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa Tuhan, nggak bisa mencapai apapun tanpa Tuhan. Jadi Tuhan tuh segala-galanya. Intinya nggak bisa hidup tanpa Tuhan lah. Benar-benar harus menomorsatukan Tuhan itu segalanya, karena apapun yang kita dapat sekarang itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Iya. Dan itu udah diajarin dari kamu kecil ya, Vel ya. Iya. Wow, berhasil banget semua yang diturunkan, karena warisan terbesar tuh warisan iman kan. Betul. Itu nggak kebeli dengan apapun sih. Seneng banget dengar jawabannya. Iya, karena emang udah berasa banget sih dari semua kesaksian hidup kalian tuh kita kayak tahu gitu. Pasti emang Tuhan Yesus tuh, maksudnya nyala banget lah Tuhan Yesus di tengah kalian gitu. Jadi amin. Bless banget to know you guys. Dan lucunya jawaban kalian justru menjawab pertanyaan kedua sebenarnya. Pertanyaan kedua itu tadi Feli agak ngomong tentang semua itu musik berdasarkan perkenanan Tuhan. Pertanyaan kedua sebenarnya seberapa pentingnya Tuhan Yesus itu mempengaruhi setiap pilihan dalam hidup kalian, termasuk memilih jodoh, termasuk memilih pasangan. Gitu. Jadi tadi udah kejawab sebenarnya, semuanya mesti berdasarkan perkenanan Tuhan, dan itu ngaruh juga tentunya ke pemilihan pasangan hidup ya. Berasa waktu memilih satu sama lain tuh gimana? Dibawa dalam doa kah, puasa kah, atau bertapa di gunung dulu. Gitu. Enggak ya. Sampai ke bukit doa gitu di mana gitu kayak. Enggak sih. Gimana? Kalau waktu itu ya anehnya emang ini Feli kan pacar pertamaku kan. Dan udah nggak akan mungkin jadi pacar kesekian, dan nggak akan mungkin juga cari pacar yang lain gitu kan. Jadi dulu emang nggak mau juga kan Tok? Oh enggak. Iya dong. Oh tidak. Jadi waktu itu emang selalu doanya pengennya ya kalau emang yang terbaik aja lah dari Tuhan, karena setiap kali mencoba tuh nggak pernah berhasil gitu. Untuk jadi pacar aja sama yang sebelumnya nggak pernah kesampaian gitu. Tapi untuk yang kali ini kok, aduh Tuhan, kalau emang ya ini jodohku ya pertemukanlah gitu. Maksudnya kita bisa jadi satu gitu. Terus dimulai dari kedekatan kita, terus backgroundnya Feli pun juga deket sama Tuhan gitu, kayak kayak kalau yang lain sebelumnya mungkin ya Kristen tapi kayak ya gitu aja gitu ya. Gitu lah. Terus melihat sosok Feli ya kayak wah udah nih kayaknya ya udah kita coba, dan ternyata ya kalau emang bukan karena perkenanan Tuhan, mungkin baru jalan berapa lama juga kita udah nyerah, kita udah putus atau gimana. Padahal ibarat kalau dibilang berantem pasti ada, berantem gede pun pernah dan beberapa kali ada, tapi ya buktinya badai besar pun kita bisa lewatin ya karena perkenanan Tuhan sih. Mantap. Iya. Ketemunya kalau boleh tahu di mana? Di workshop. Workshop iklan. Jadi kita sama-sama masih nominasi gitu, belum kita belum jadi kayak casting gitu lah ya. Iya, lagi casting tapi kita tuh nggak dapet iklan ini, kita nggak tembus, tapi di situ aku dipasangin sama Feli gitu. Padahal ada cowok lain di situ, tapi aku dipasanginnya sama Hito dan disuruh nungguin dia yang terlambat 2 jam. mulai udah begitu. Baru mau kenalan aja udah. Iya. Gimana dong? Dia jodoh nggak kemana ya, maksudnya pasti itu Tuhan banget caranya, walaupun iklannya nggak dapet, tapi kalian jadi bisa kenal gara-gara itu. Nggak dapet iklan, dapet jodoh ya. Iya, dapet jodoh. Itu emang maksudnya kayak udah bodo amat, iklannya nggak dapet, yang penting dapet kontaknya Feli waktu itu. Oh iya. Kalau Feli sendiri kan pertama, kalau Felinya sendiri maksudnya melibatkan Tuhannya bagaimana memilih pasangan waktu itu. Yes, I do mau bukan married ya, tapi pas pacaran dulu nih, oke dia mau sama Hito gitu. Ada mungkin ada suara-suara khusus dari langit itu. Wow. Kalau aku tuh orangnya gini tuh, sering yang kayak sering gimana ya? Kayak misalnya Tuhan aku dideketin nih sama cowok namanya Hito.
ladenin nggak ya? Terus misalnya hatinya damai-damai aja, ladenin gitu kan. Namanya temenan mah nggak apa-apa kan, temenan ya Tuhan, coba mau lihat gimana gitu. Terus dari gitu lama-lama kok asik, lama-lama tuh aku pas baru kenal, kan kita PDKT tuh cepet banget, pokoknya kenal Januari, jadian tuh bulan Maret. Kayak padahal biasanya aku tuh kalau PDKT sama cowok tuh lama banget, tapi kalau sama itu tuh super cepet. Karena tiba-tiba ngerasa kayak bercermin gitu loh Kak. Kayak aku tuh gak perlu kenal Hito lama, tapi aku udah tau Hito kayak gimana. Hito juga kayak gitu. Jadi kayak kebalik kayak aku versi ceweknya, Hito versi cowoknya gitu. Tiba-tiba klik gitu ya? Iya, tiba-tiba klik aja. Padahal ngomonginnya makanan mulu. Nih, apa segala macem. Gitu. Terus udah gitu, apa? Suka makan dua-duanya. Iya, suka nyemil. Kok Alvin? Alvinnya bingung. Udah gitu. Iya, Alvinnya bingung. Terus udah gitu kalau kayak kata Hito, aku karena dia tahu aku Kristen, terus aku deket sama Tuhan. Nah, kalau aku justru lihat dia sebaliknya. Aku justru lihat dia kayak dia Kristen, terus udah gitu kayak dia juga aktif banget pelayanan di gereja. Dulu kan suka jadi worship leader, terus udah gitu juga suka singer, terus aku baru sekarang deket sama yang kayak begitu. Baru kali ini aja sama yang pelayanan. Baru kali ini, karena selama ini aku nggak pernah mau pacaran sama artis, karena menurut aku artis, ntar dikit-dikit cinlok, tukang bohong, apa segala macam, nggak mau. Terus tiba-tiba ketemu sama Hito, tapi ini juga kayak di awal-awal karir kita, aku emang sinetron. Hito tuh bintang iklan, masih iklan gitu. Terus udah gitu, lama-lama makin hari tuh Hito makin bawa aku lebih deket lagi sama Tuhan. Jadi kayak misalnya nih ya, lagi PDK baru pertama kali dia belum pacaran, dia datang nyamperin aku ke lokasi. Valentine dia bawain aku pajangan salib. Wadaw. Lagi Valentine. Jadi ada bonekanya, ada Sekristen itu saudara-saudara. Sekristen itu beliau luar biasa. Langsung kayak ya ampun, nggak ada yang kayak gini, nggak tiba-tiba ngasih pajangan salib ya. Iya, terus udah gitu kayak pas lagi Natal dia tiba-tiba beliin aku Alkitab sepanjang tahun yang biar satu tahun satu Alkitab kelar. Pokoknya serohani itu gitu. Aku aja first date-nya tuh komsel. First date sama Hito tuh kita pergi komsel. Tapi emang aku udah pernah komsel. Aku emang punya komsel art entertainment namanya sama Karolina Gustaf gitu-gitu. Awalnya di situ. Terus ternyata mantan gebetan Hito juga udah ngajakin Hito buat komsel di situ. Iya, jadi aku sama Hito ngobrol. Kalau kita nggak ketemu di kalau kita nggak ketemu di workshop, kita juga pasti tetap bakalan ketemu di komsel. Iya. Tetap bakal ketemu. Bener loh, jodoh nggak kemana intinya. Seru lagi. Terus ya udah akhirnya kita kayak bawa-bawa dalam doa terus udah gitu Hitonya makin kesini, maksudnya benar-benar ngajakin saat teduh apa segala macam. Aku jadi ngerasa yang bertumbuh tuh bukan cuma kayak rasa percaya ke Hito, tapi juga langsung kayak hubungan sama Tuhan tuh kayak langsung gitu. Langsung kayak directly gitu loh, langsung lebih berasa banget. Itu sebenarnya yang bikin aku melihat Hito beda, karena dia tuh benar-benar membawa aku dekat dengan Tuhan. Iya. Berarti berasa banget ya, maksudnya seberapa kalian dekat sama Tuhan tuh sangat mempengaruhi pilihan kalian juga gitu. Karena kan pasti kalian jadi mikir nih kalau mau ngedeketin cewek gitu, misalnya Hito kan sebagai cowok pasti ngedeketin cewek, yang dipikir kayak dia sesama orang percaya nggak gitu, itu pasti jadi pertimbangan standar kan. Jadi standar. Itu benar-benar benar-benar hal yang baik banget, karena banyak banget kan yang kita tahu tuh nggak peduli gitu tentang itu. Yang penting gue suka orangnya, tapi nggak peduli juga sama imannya apa, anak Tuhan bukan. Gue suka orangnya suka sama gue. Gitu. Yang penting itu, nggak peduli Segitu Tuhan doang, suka atau enggak. Tapi kalian kalau dari yang di-sharingin, karena Feli juga kayak seperti anak pada bapaknya kan, kayak curhat selalu gitu kan. Tuhan aku lagi ada yang deketin aku nih, gimana? Terus Hito juga Mas sering cerita-ceritanya gitu. Benar. Dan uniknya sekali lagi, pertanyaan nomor 3 itu udah dijawab lagi sama jawaban ini. Kayak kenapa sih ini yang terjadi? Dia udah tahu ya soalnya ya. Dia udah nyontek soal. Jadi pertanyaan ketiga tuh gini guys, kan
kita tuh sering banget kan di DM gitu sama adik-adik rohani kita via online gitu ya. Terus mereka nanya, Kak, gimana ya dia cerita panjang lebar. Terus, Kak, aku tahu dari mana ya dia jodoh aku gitu. Terus sekarang kan emang kita kayak cenayang gitu ya, tahu itu jodoh kamu atau bukan gitu kan. Nah, jadi kalau kalian sendiri kan gimana bisa yakin sampai akhirnya memutuskan sampai 7 tahun lama gitu kan, yakin bahwa he's the one atau she's the one. Sebenarnya tadi udah sedikit banyak kejawab juga sih. Berarti itu benar dari Tuhan yang terus pimpin dan membawa kalian makin dekat sama Tuhan, gitu ya? Ya nggak sih kalau dari jawabannya itu? Terus ada lagi nggak yang kayak benar-benar yakin karena gimana? Ada apa gitu misalnya, tiba-tiba yakin, kayak... yakin karena apa ya, meskipun banyak perbedaan gitu ya, pasti kan nggak selamanya mulus gitu, pasti ada berantem, bahkan kita udah tahu buruk-buruknya Feli, tahu buruknya aku gimana, aku tahu buruknya Feli gimana. Tapi yang kalau aku dari awal terbiasa sama apa ya, komitmen sih. Jadi emang dari awal mau pacaran pikiranku tuh kayak dari kecil, nggak tahu ya, dari SD sebenarnya kalau nanti kalau punya pacar sekali aja nanti bisa sampai nikah gitu. Udah kayak gitu, jadi udah ke mindset. Jadi jadi kalau lu ditanya misalnya waktu kecil, Hito cita-citanya apa kalau gede? Terus lu jawabnya, pokoknya menikah sekali doang. Iya, pacaran sekali langsung married. Dari kecil udah gitu cita-cita lo ya. Anak lain jadi presiden toh, lu cita-cita sekali. Berat berat. Aku tuh udah satu doang. Udah satu, kayak satu ya satu gitu, kayak ya tadi misalnya. Terus dari selera musik 90s ya 90s, terus apa ya, tipenya setia emang koleksi ya, jadi kayak udah pokoknya pengen satu aja. Jadi mau segede apapun punya masalah, kalau ya harus diselesain, karena ini concernku di satu orang ini. Iya. Wow. Feli, muka lu kenapa ini? Kenapa mukanya begitu ya gitu? Gue baru ngeh lagi mukanya kenapa. Tapi intinya cita-cita Hito itu ternyata bisa dijalani dengan Feli. Terus kalian berdua emang meant to be gitu, kayak Tuhan memang mempersatukan kalian. Jadi sebesar badai apapun kalian masih survive gitu sampai sekarang. Iya. Dulu tuh Hito waktu awal pacaran kan syuting bareng sama yang jadi mama aku sekarang, namanya Mika Amalia. Terus si Hito tuh ngomong, Mim, nih aku udah punya pacar. Namanya Feli, pokoknya aku bakal nikah sama dia. Terus Mamim tuh ngomong, aduh apaan sih Toh, masih kecil udah mikirinnya nikah-nikah sama dia, pacaran dulu aja kali yang banyak. Nanti baru nentuin mau nikah sama siapa. Kayak gitu sih, itu cuma jawabnya kayak, enggak Mim, kayak aku udah yakin sama dia gitu. Terus baru abis itu akhirnya aku ketemu sama Mami Mika kan, syuting bareng nih. Baru akhirnya dibahas sama Mami, iya di dunia terbalik. Terus akhirnya dibahas ke Hito, Mami bilang ke Hito kalau nggak nyangka sampai sekarang Hito masih pegang omongannya dia itu. Ternyata sampai udah berapa tahun berlalu tetap pacarannya sama aku. Terus Mami baru kenal aku personally. Gitu. Jadi intinya sih Hito komitmen banget sih. Iya. Jadi emang kalau yang kita lihat tuh kan Hito emang serius sama Tuhan. Jadi keseriusannya sama Tuhan juga itu membuahkan karakter yang langka, yang baik, yang mungkin nggak banyak di cowok-cowok lain. Jadi itu makanya pentingnya kita benar-benar berdasarkan, kita lihat selain kita juga harus jadi anak Tuhan, kita juga benar-benar cari dia tuh sungguh-sungguh sama Tuhan nggak? Karena kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan, artinya itu benar-benar bisa dipercaya untuk kedepannya, ya kan? Dia akan setia, berkomitmen, ya kan? Gitu sih. Iya, benar-benar. Berarti ingat ya guys, selain kita juga harus jadi anak Tuhan, berarti kita mesti make sure yang deket sama kita juga cari anak Tuhan juga. Jadi jangan ngasal. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, terus kalian kan udah tadi 7,5 tahun lah ya kata Hito ya. Pacarannya ya, 7,5. Jadi kalian udah selama 7 tahun gitu. Yang kita tahu kalian kan benar-benar menjalaninya dalam kekudusan kan guys. Karena itu kayak udah pada tau lah kalau kalian tuh menjalaninya kayak gimana. Kok bisa sih gitu? Apa yang bisa bikin kayak gitu, dan latar belakang apa yang kalian pengen banget tuh pacaran kudus, terus gimana jalaninnya bisa begitu? Kak, boleh ulang dikit nggak Kak? Soalnya tadi pas yang lagi daerah seleksinya. Itu ya, oke. Pokoknya tentang pacaran kudus toh. Kalian kan selama ini tuh pacarannya benar-benar di dalam Tuhan kan, dalam kekudusan. Nah, gimana sih kalian bisa menjalani itu? Pertama, kenapa dulu latar belakang yang akhirnya kalian benar-benar komit banget untuk
berpacaran kudus dan gimana kalian jalaninnya. Karena seperti yang Hito bilang kan, di era sekarang, apalagi di entertainment, itu satu hal yang benar-benar sulit, langka gitu. Kalian gimana? Bisa, how come begitu? Ya apa ya? Karena berpikir kalau kita mulai segala sesuatunya nanti di waktu yang tepat pasti bakal indah banget sih. Jadi kita tahan-tahan, kita sabar, kita minta bimbingan supaya segala sesuatunya tahan lah. Ini ujian. Harus sabar ini ujian. Semua pasti ujian. Dan bahasa laki-laki banget tuh tahan-tahan. Makanya. Ya jadi yang namanya entertainment tuh bener-bener apa ya? Nggak usah entertainment di dunia kita sehari-hari aja tuh. Iya. Kayak rimba ya. Wah, Belantara tuh, udah jadi apa ya? Bahkan tuh pertanyaan yang muncul tiap hari ya pertanyaan kayak gitu. Kayak misalnya udah tahu aku sama Feli kita nggak pernah ngapa-ngapain juga, terus udah segitu lama pacaran, terus jadi kayak pertanyaan selalu, lu serius lu gimana sih? Udah bertahun-tahun kok lu nggak pernah kayak gini-gini gitu. Lu nyesel lu bakal gini lu gitu-gini gitu. Dijudge terus lah sama pertanyaan yang buat mereka tuh aneh kalau kita nggak begitu gitu kan. Nah pakai ini Jo. Akhirnya ya udah kayak ya gimana, ini pilihan dan yang justru benernya begini gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi ya kita jawab apa adanya aja. Jadi mereka mau heran ya, kalau mau bingung dan jadi lebih terbuka pikirannya, puji Tuhan gitu. Jadi ya kita ya bentuk pelayanan kita di entertainment ya dengan tunjukin kalau kita ya begini gitu ya. Wow, Hito mandang itu sebagai bentuk pelayanan Hito ya. That's interesting way to see it. Berarti itu bukan keharusan ya, Toh, emang sebenarnya pilihan ya kan. Kita bisa milih untuk mau seperti yang dianggap pada umumnya boleh dilakukan pada umumnya, atau kita tetap bisa memilih untuk enggak, aku mau merasakan itu, tetap pindah jalur ya Tuhan. Walaupun aneh di pemandangan manusia. Iya. Soalnya kalau udah pacaran yang kelamaan terus seakan-akan kayak harus gitu. Makanya dibilang gitu kan, lu payah banget kan, kayak itu keharusan. Padahal itu pilihan ya kan, Toh. Bisa dipilih untuk tetap hidup lurus di hadapan Tuhan. Dia tersambung di situ tuh bisa deh. Biar kita biar ya pilihan kita mau jadi limited edition atau jadi yang grosiran. Iya, betul. Terus kalau dari Feli sendiri, Feli udah bisa jawab belum, Fel? Kan biasa tuh udah ya. Kan kalau cewek nih, misalnya kayak pacaran, terus nggak, malah ada soalnya yang kayak gitu tuh, mikir, kok gue nggak diapa-apain sih gitu loh. Kayak terus ada pikir kayak, dia sayang beneran nggak sih sama gue gitu. Kayak ada pemikiran, justru kalau nggak diapa-apain tuh kayak diragukan gitu, kayak ini gimana sih gitu, dia mau suka sama gue nggak sih gitu kan, karena ada pikiran yang salah begitu. Nah kalau Feli gimana mengalami bersama Hito yang lurus gitu, gimana? Sorry aku potong dikit ya. Iya kenapa? Sampai udah lumrah banget tuh yang ngeledek kayak gini. Lu serius pacaran nggak berapa? Lu janjian homo lu ya, atau lu kayak gitu. Itu udah mah hari-hari banget. Udah bodo amat. Iya. Sampai segitunya. Sama kayak ini, kalau kayak nggak ngerokok, lu ini ya? Iya. Wah. Ini ya. Soalnya kalau di lokasi aku pun ngerokok, kalau pandang ngerokok aku nggak ada. Pasti nyingkir kan, karena nggak ngerokok, jadi kayak udah itu ngerasa ya udah kayak tercupu lah di lokasi itu. Aku udah ibarat kata buat mereka nggak begini, nggak begitu, nggak ngerokok, nggak minum, nggak ini. Lu apaan sih laki? Bukan ya, ibarat buat mereka, buat dunia begitulah. Sampai segitunya ya. Tapi justru jadi terang banget sebenarnya kalau di sisi lain. Dan nyala di tengah kegelapan kalau bisa. Iya. Kalau Feli gimana, Fel? Merasakannya? Kalau aku jujur aku justru seneng dapat pacar kayak Hito, karena menurut aku ya cewek itu juga tergantung cowoknya, Kak. Kalau cowoknya dapet cowok yang baik, yang gak merusak, yang menjaga, pasti lebih merasa dihargai, lebih merasa disayang justru. Iya, betul. Terus udah gitu justru memang banyak yang nanya sama aku,
Hito nggak normal kali. Terus aku juga nanya ke Hito, baik kamu nggak normal ya? Asli. Kayaknya bulinya datang dari dua belah pihak ya, dari lingkungan sama dari dalam sendiri juga. Ya, justru aku nanya, baik kamu normal nggak sih, baik? Kita normal gak ya, baik? Kan kita sering berduaan, sering dong kak, kayak maksudnya di mobil aja berduaan, kadang syuting berduaan, tapi ntar ditanya di mobil ngapain. Nah di mobil kita suka kayak cover lagu, nyanyi lagu rohani, terus udah gitu atau kita main gak jelas, main whisper challenge, main ayam, udah nonton, tidur, banyak kan tidur sih, terus nggak ngapa-ngapain enggak. Terus kalau pacaran ngapain ya? Nonton, makan, udah gitu-gitu aja gitu. Ke gereja ya kan, Fel? Pacaran ke gereja, ibadah. Banyak yang bisa dilakukan kok. Nah ini tuh mematahkan banget, tau gak guys, kayak kata-kata untuk kalimat gini, kayak nggak seru banget dan kurang romantis ya kalau nggak terlalu intim gitu. Kayak gimana sih pacaran kudus, kayaknya nggak seru banget gitu dilakukannya. Mereka seru. Dan kita tuh makanya senang banget sama kalian karena itu membuktikan pacaran yang kudus tuh seru. Ternyata sebenarnya seseru itu. Seru kok. Seru. Karena kita pacaran rasa temen gitu kak. Jadi bukan temen rasa pacaran, tapi kita kayak makanya coba aja lihat tuh kalau lihat video-video aku kan aku sering disiksa. Kayak pas waktu itu bikin Kiki challenge, leher aku dikenain jendela, terus wah macam-macam deh. Tapi kan ada juga yang lu yang cobain ini kan, Vel, lu ngedandanin Hito itu kan yang gue lihat tuh. Iya. Itu tersiksa secara batin loh. Parah, secara batin dan ya itulah. Jadi impas lah, maksudnya impas gitu. Oke, fun banget lah ya ternyata kalau pacaran tuh benar-benar nggak macem-macem, tapi banyak hal macem lainnya yang bisa dilakukan bersama ya kan. Justru itu memperkuat pertemanan kalian. Persahabatan. Dan pertemanan yang erat itu, kalian tau nggak, pertemanan yang erat itu justru kalau kita udah sebagai pacar tuh udah kayak temen yang deket banget, itu akan berlaku sampai pernikahan juga soalnya guys. Friendship membuat semuanya tuh jadi fun. Betul. Dari temenan beneran, terus dari pacaran, rasa teman, dan married masih temenan. Itu kayak, makanya Jason Mraz kan nulis Lucky kan, judul lagunya Lucky kan, Lucky I'm in love with my best friend. Karena emang Hawa pertama diciptakan buat Adam tuh untuk menemaninya sebenarnya, untuk jadi teman, bener. Menolong friend. Jadi friendship tuh mesti dikejar sebenarnya. Dari masih pacaran sampai udah menikah juga masih dikejar, karena friendship membuat semuanya jadi fun. Karena kita satu tim gitu loh. Jadinya jadi kalau lagi semuanya lagi berat, kita bisa saling ganggu, saling bercandain. Karena kita teman gitu, bukan kayak jadi kewajiban. Yang bikin nggak bosen juga sebenarnya karena dari pertemanan itu ya sih guys. Kayak kalian yang pacaran 7 tahun, terus kita kayak 10 tahun. Terus kayak tapi kita even kayak ngerasanya kayak 10 bulan kali ya, maksudnya kayak nggak berasa selama 10 tahun ya. Itu karena pertemanan itu sih yang bikin kita nggak bosan. Gitu sih. Jadi kejarlah pertemanan dengan pasangan masing-masing ya kan, daripada melakukan hal yang seharusnya nggak dilakukan tapi kelewatan masa-masa terpenting untuk saling mengenal gitu. Karena di dalam pertemanan kan kita saling kenal justru lebih lagi kan, mengenal karakternya, bukan mengenal yang lain-lain gitu yang nanti akan dikenal nanti setelah pernikahan. Tapi pas pacaran harus make sure mengenal karakter masing-masing ya kan. Oh ya, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, gengs. Maksudnya tadi kan ngomong tentang friendship dan segala macam, serunya berpacaran. Terus pertanyaannya kenapa pacarannya sampai selama itu? Ini yang cukup buat penasaran, karena dua-duanya itu kan pasti punya alasan kan? Maksudnya gini, kalau orang pacaran persiapkan biasa agak lama karena nggak ada duitnya misalnya, satu. Ya kan? Atau contoh-contoh alasan orang lama berpacaran misalnya. Karena lagi nabung gitu, nyiapin. Cuma kan kalian kan dua-duanya maksudnya yang termasuk yang di top ya, artis-artis pemain-pemain sinetron. Jadi pasti bukan hal itulah. Itu bukan masalah berarti harusnya. Tapi penasaran sih kenapa sampai 7 tahun gitu. Penasaran sih. Kalau aku karena keluarga juga udah dekat kan, maksudnya kalian juga udah kayak teman dekat banget dan kayaknya nggak ada problem. Saudara ya. Restu pasti nggak ada problem, keuangan nggak ada problem, terus 7 tahun kenapa gitu. Penasaran aja sih. Kepo aja gitu. Mental karena apa ya? Mental maksudnya siap sih, pastinya siap sebenarnya kapan aja. Tapi aku pribadi harus memperbaiki diri sendiri dulu karena aku tahu sadar aku orangnya terlalu childish dan apa ya, maksudnya nggak mau nanti di berjalannya pernikahan
apa ya, Feli kayak ngurus anak doang tapi ngurus aku juga gitu dengan sikapku. Kayak punya anak ketemu gede gitu ya. Iya. Nggak lucu. Sebenarnya. Interesting ya. Apalagi ya. Enggak, tapi gue liatnya malah itu ngerasa gue childish, tapi justru orang yang bisa ngelihat kekurangannya sendiri gitu itu kayak cukup dewasa sih. Ya, buat gue itu dibutuhkan kedewasaan sendiri sih untuk menyadari iya, kayak jangan sampai nanti dia yang disusahkan itu butuh kedewasaan. Yang benar-benar childish dia dikasih tahu kekurangannya juga nggak terima. Iya, nggak terima, terus nggak berpikir jauh, ya kan. Enak aja gue sombong. Terus siapa? Gue nggak sombong. Nah itu baru kan itu kata-kata paling sombong keluar dari mulut seseorang ketika dia bilang nggak sombong. Iya juga ya. Iya, benar. Uniknya kemampuan kamu untuk menyadari kekurangan itu jadi kedewasaan justru menurut saya salah satu sign of maturity sebenarnya. Gitu. Itu kalau dari kamu ya. Kalau dari kamu sama apa ya? Sama biar apa ya? Feli juga fokus dulu sama kuliahnya. Ini kan momennya pas, jadi nanti selesai kita udah enak lah, udah jadi ya udah punya kayak hidup pernikahan untuk bener-bener khusus kita berdua sama nanti anak-anak, jadi udah nggak pusing masalah kuliah, nggak pusing masalah kalau kerja kan lain cerita ya, karena kan emang ini udah jadi rutinitas kita. Ya, udah jadi profesi lah ya. Oke. Jadi karena emang Feli-nya juga masih kuliah ya, Fel ya. Tapi udah skripsi kan ya, Fel? Udah tinggal mau udah September juga, aku sidang. Feli berarti kamu itu apa? Itu apa? S1 ya? Enggak kan? S2 ya? S1, masih S1. Nggak usah S2, nggak usah S1 aja ya. Gue juga gitu, gue S1 aja kapok, apalagi S2. Nambah lagi. Kita belajar di sekolah kehidupan aja ya kan? Iya betul. Pengalaman adalah guru terbaik guys. Itu iya benar. Learning by doing gitu ya. Pertimbangan itu berarti kuliahnya Feli juga. Kalau pertimbangan Feli sendiri 7 tahun kan? Kalau kamunya pribadi tadi kan gitu tentang kesiapan mental, kan orang terus nungguin kamu kuliah. Ada bilang kan kayak kok lu pacarnya lama banget udah Fel 7 tahun gitu kan. Tapi jujur gak berasa Kak. Iya. Itu karena friendship tadi, karena persahabatan itu jadinya bikin karena fun aja, jadi kayak tahu-tahu 7 tahun gitu kayak. Iya, nggak berasa. Iya, kayak kita kalau temenan gimana sih, kayak temenan dari TK terus kayak ternyata kita kalau di temenan udah 20 tahun lebih gitu. Nah, sama kita juga aku ngerasa kayak kita udah 7 tahun ternyata ya pantas aja orang yang pada lebih ribet daripada kita. Daripada kayak kalau nggak nikah sih apa segala macam, terus keluarga juga kan nyerahin ke kita nyantai gitu. Tapi setelah dikasih tahu lu udah lama-lama nggak sabar juga keluarganya. Tahu pacaran, aku sekarang lebih ke pertimbangan kayak oke, kayaknya kita dua-duanya udah sama-sama siap karena umur juga kan aku tahun ini aku udah 26. Hito udah 27 kan, ya kan baik. Jadi kayak menurut aku ini umur yang pas untuk aku dan Hito juga untuk memulai keluarga gitu, membangun keluarga. Ya, karena kan takutnya itu satu Hito bilang itu childish, padahal aku sendiri juga childish. Terus aku sendiri juga mood swing. Aku mood swing kan. Scorpio tuh mood swing banget. Jadi kayak sekarang giliran mukanya Hito yang aneh kan. Iya mungkin dan kenapa aku bisa langgeng sama Hito karena kita tuh selalu ngelawak. Jadi kalau mood swing dia ngerti, dia nggak baper tapi dia ngelawak. Jadi aku tuh nggak bisa marah lama-lama. Dan aku tuh baru setelah berapa tahun gitu ya, baru aku ngomong kayak maaf ya Bay, aku lagi PMS jadi galak. Iya. Ntar dia gitu. Jadi aku tuh suka bingung kayak aku kesel banget sama kamu, tapi nggak tahu kenapa. Pokoknya kesel aja. Iya, dia ngerti aja gitu. Wow. Jadi kuncinya langgeng adalah ya harus saling mengerti gitu ya. Dan sekali lagi itu bukan bermaksud meninggikan Anda, tapi itu menunjukkan kedewasaan untuk bisa mengerti orang. Aduh, Hito nggak bisa tidur nih, kayaknya udah teringat. Karena kalau orang yang kekanak-kanakan nggak terima, dia kayak nggak bisa dong. Kamu mesti bisa jelasin kenapa kamu rese kan gitu. Oh iya, benar. Kalau kanak-kanakan pasti dia memaksakan kehendak sendiri. Ya, dia mana mau ngertiin orang, makanya menarik sih. Tapi seru banget. Ya, seru banget. Artinya lebih ke kesiapan mental. Jadi Feli pun selama 7 tahun nggak merasa kayak aduh kapan nikahi gue dong gitu. Nggak juga ya Fel ya, nggak ngerasain itu, nggak berasa ya. Nggak ngerasain kayak gitu. Cuma kadang kalau misalnya orang bilang kayak lo mau dilamar deh. Jadi sempet cuma yang kayak ngarep-ngarep kayak kayaknya gue mau dilamar deh nih, 4 tahun mau dilamar. Terus enggak. Wah, 7 tahun dilamar enggak, 6 tahun enggak, 7 tahun enggak. Sampai akhirnya ternyata pas ulang tahun kan. Jadi aku kayak ini beneran apa prank?
Kalian tuh terlalu sering ngeprengin orang makanya. Sering ngeprank jadi ketika ada yang beneran sering nggak seriusnya. Iya. Pokoknya kita ikut ini banget sih, happy banget pas ngelihat kalian di Singapura waktu itu kayak ada proses lamaran gitu, kayak seru gitu, ikut seru dan ikut berbahagia sama kebahagiaan. Dan buat gue apa ya, harusnya idola ya seperti kalian jujurnya gitu ya. Kalau dengar kata idola tuh kayaknya ada berapa orang yang tampaknya idola, posisinya idola, tapi hidupnya nggak kayak idola. Nggak cocok ngidolain dia tuh kayak kalau anak gue ngidolain dia, gue pasti gomelin anak gue. Apaan tuh kan gitu. Pasti gue gituin. Karena nggak cocok. kan Idola itu bukan cuma idola tentang terkenal atau kaya atau berbakat, tapi tadi ada nilai-nilainya itu. Dan orang jadi kalau buat mengidolakan itu jadi ikut hal yang baik dari dia, bukan. Karena kalau idola kan bahaya banget ya kata-kata itu untuk bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Karena dia suka sama ini, jadi pengen kayak itu kan gitu. Gitu sih. Dan aku percaya karena itu sih, karena kalian kuat dalam Tuhan, jadi Tuhan percayain kalian di bidang kalian ini untuk jadi terang. Amin. Jadi tips dari kalian apa guys? Bisa sampai langgeng kayak gitu. Kalau boleh dibilang ada rangkuman lah dari tadi kan gimana guys? Buat Ceplo lagi ngejalanin hubungan kan nih para pendengar. Kalian itu gimana? Yang pasti selain semua sama Tuhan lah. Kalau emang Tuhan udah nggak berkenan, nggak berkehendak ya pasti ada aja caranya jalannya buat selesai. Ada. Ya habis. Terus selain itu faktor percaya, iya itu sih paling penting, sama apa ya, sabar. Terus soalnya kalau lagi PMS ya ceweknya ya. Oh iya, soalnya Ferry sebulan PMS-nya 4 kali. Itu kalau gitu alasan doang PMS-nya. Ya apa lagi ya? Ya sama gitu ya. Di bawah fun aja lah kan, ya gitu aja. Mengejar pertemanan, friendship-nya dikejar. Betul. Friendship. Kalau Felix, tips. Kalau aku tipsnya tips sama kayak komunikasi sih kalau aku Kak. Komunikasi itu betul. penting. Apalagi kita berdua tuh kan emang maksudnya sama-sama sibuk gitu kan. Terus kayak kalau bisa dibilang rutinitas pacarannya gitu-gitu aja. Paling kalau bisa pergi lunch bareng, kalau bisa dinner bareng, kalau sempatnya gitu ya. Gitu. Iya, sesempatnya ketemu bisa. Kayak gini kita nggak ketemu padahal lokasi kita jaraknya ada 1 kilo, Kak. Iya, makanya tadi kamu kan berharap kalau dia syuting kan bisa aja lah kita satu. Ternyata nggak ketemu hari ini. Nggak bisa ketemu. Iya, walaupun kita selokasi tetap nggak bisa ketemu. Iya. Rumah juga sama-sama Bintaro, cuma tetap nggak ketemu. Nah, makanya komunikasi paling penting. Iya. Komunikasi, ngobrolnya tuh teleponannya, at least sih kabar-kabaran selalu sih, chattingan. Iya. Terus ya kalau misalnya ada apa-apa, ya kan selalu bawa dalam doa juga. Terus kalau misalnya kan kita di dunia entertain Kak, jadi kayak nggak gampang denger, nggak boleh kuping tipis gitu. Betul. Dengar apa dari orang baperan gitu ya. Tapi tanya. Ya, kalau dengar apa jangan langsung ditelan tapi ditanya. Aku dengar kayak gini, kamu emang gini gitu. Betul. Jadi kita nanya. Itu sih. Itu penting banget ya semua tipsnya. Wow. Iya, makanya bisa sampai 7 tahun. Dengan kadang biasa ada kayak putus nyambung, ini enggak kan tetap. Kita sempat break 5 hari, tapi tiap hari ketemu. 5 hari. Sambil break aja ketemu terus. 5 hari dari 7 tahun. 5 hari dari 7 tahun itu. Iya, 5 hari dari 7 tahun itu udah terlama. Dan gak berasa break itu orang masih ketemu terus selama 5 hari. Iya, tiap hari. Iya, seru. Oke, ini sampai ke penghujung sebenarnya. Jadi kita kan gantian mereka. Iya, jadi kan kalian kan menjelang menikah nih, udah tunangan menjelang menikah. Kira-kira ada nggak yang Pokoknya challenge buat kalian nih. Kan dari tadi kita nanya mulu ya. Sekarang kalian nanya. Kita yang kepo banget. Ini menjelang masuk ke pernikahan gitu. Kita kan kita tahun ke-10 ya di pernikahan. Mungkin ada nggak ketakutan atau sesuatu yang mungkin penasaran banget pengen tahu gitu penasaranin tentang pernikahan gitu. Video pernikahan kayak gimana? Tapi cuma satu pertanyaan aja. Masing-masing. Kita pelit gitu. Masing-masing satu. Kalau satu dipikirin tentang yang mau ditanya tentang pernikahan tuh apa? Yang lo excited. Kamu dulu, Bay. Mau siapa duluan? Terserah. Kamu, Bay. Aku, Bay. Ya.
Gue jadi deg-degan juga gue kayak mau ditanya. Apa waktu itu sempat ada pembahasan antara aku sama Hito tentang sebelum Hito ngelamar, aku sempat nanya sama Hito, kita tuh mau serius nggak sih? Terus aku tuh bilang, sampai aku bilang sama Hito, aku tuh punya target umur untuk nikah. Target umur aku 25-26. Kamu sendiri gimana? Kalau kamu belum serius, ya kita harus mikirin lagi nih, ini hubungan udah lama, aku bilang gitu. Terus dia sempat bilang sama aku tuh takut, kamu nanti yang kayak dia bilang, kamu tuh nanti jadi ngurusin aku. Terus udah gitu, nanti takutnya aku belum dewasa apa segala macam. Terus aku punya jawaban ke dia kayak, bukan emang tugasnya nanti tugas istri ya buat ngurusin suaminya. Terus udah gitu juga kalau kita nikah bukan berarti aku berubah jadi Miss Indonesia, terus itu berubah jadi pendiam, kalem. Kan kita udah kenal 7 tahun, itu kan udah proses pengenalan. Seharusnya pas kita menikah, kita cuma jadinya udah kudus di hadapan Tuhan, terus udah gitu juga maksudnya di negara apa segala macam. Jadi beda di situ doang. Iya udah sah. Tapi itu tuh sempat mikirnya kayak nanti kayak harus berubah. Terus aku tuh sempat ada tanggung jawab yang lebih gitu ya. Bukan, itu tuh lebih kepada karakter. Jadi kayak takutnya, nah terus aku sampai bingung loh. Berarti nanti kalau nikah aku harus berubah jadi keibuan banget yang pendiam tiba-tiba. Emang nggak bisa jadi ibu versi Feli, nggak bisa jadi istri versi Feli yang tetap alay, yang tetap heboh gitu. Jangan alay gitu, udah jadi ibu-ibu gitu nggak mungkin ya, nggak ada kayak. Mbak jangan alay. Tetap gitu kayak kalau misalkan anaknya salah, aku teriak-teriakin gitu. Oh itu jawabannya pokoknya tentang karakter ya intinya ya, kayak apakah intinya kalau menikah apakah harus berubah? Apakah harus berubah lebih tepat? Bukan harus apakah akan berubah, tapi haruskah berubah? Apakah harus berubah? Apakah bapak-bapak mesti begini dan ibu-ibu mesti kayak gitu? Yes. Kita bakal tambah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Pendeta. Enggak sih. Bapak pendeta dengan istri berubahnya jadi orang pada tersinggung lagi. Pendeta kayak gini, saking nggak berubahnya. Pendeta kok kayak ustadz sih. Salah jenggot. Lebih ketakutan itu ya berarti ya. Gimana tuh ya? Ya, jawabannya emang nggak ada. Maksudnya lu nggak harus bapak harus kayak gini atau ibu-ibu harus kayak gini. Enggak. Dari awal posisi seorang laki-laki harus udah melatih diri untuk jadi kepala keluarga one day. Ya, posisi perempuan juga dari awal juga harus perannya perempuan juga harus menyadari bahwa akan jadi penopang. Dari awal udah melatih diri, mempersiapkan diri untuk peran itu sebenarnya. Jadi nggak akan berubah peran tiba-tiba mesti tadinya gue begini tiba-tiba berubah jadi itu gitu kan. Kalau bicara bahasa sinetron itu kan kayak peran gitu. Tiba-tiba protagonis tiba-tiba jadi antagonis gitu kan, nggak juga maksudnya. Benar-benar sesuatu yang dipersiapkan sih sebenarnya. Jadi menarik sih. Soal pikiran tuh banyak juga sih soalnya. Orang berpikir, kalau udah married, nggak boleh gini lagi, nggak boleh gitu lagi. Maksudnya gimana? Just be you. Lu nggak pernah berubah jadi siapapun ketika udah menikah. Gitu sih. Iya, apalagi kayak gue gitu kan. Kayak aku kan kayak istri pendeta nih. Dulu kan pas married, gue belum pendeta soalnya pas. Iya, pas mau married juga kayak nyantai aja. Gue desainer grafis, anak band gitu kan. Nggak nyangka bakal jadi pendeta. Dramar. Iya, perubahan paling kasihan maksudnya mendadak di dia gitu loh. Dia berpikir kalau gue jadi pendeta, gue mesti jadi gimana ya jadi istri pendeta. Dan gue terus yakinin dia bahwa kayak enggak, lu gak perlu berubah apa-apa, lu tetap istri gue tetap suami lu, gue jadi pendeta juga nggak ada berubah-berubahnya. Tapi aku nggak pernah meragukan dari kamunya. Kamu pokoknya emang tipenya nggak yang kayak memaksa, maksudnya kayak nge-push kita, ada tuntutan untuk kamu harus nih, kamu udah jadi istri pendeta nih, jadi begini, itu nggak pernah ada sih dari dulu. Kita dari pas pacaran juga nggak ada saling menuntut apapun ya, lebih kayak nggak ada tuntutan, jadi kayak kamu bisa jadi diri kamu sendiri, aku juga bisa jadi diri aku sendiri, karena kalau di mana ada tuntutan kan pasti kalau ada keterpaksaan, jadi kayak ngerasa tertekan beban. Gitu, beban. Tapi pokoknya kita pas menikah juga lebih ke perannya, jadi itu lebih ke peran sebagai istri ya, tetap jalani itu sebagai dengan takut akan Tuhan gitu jalaninnya, bukan karakternya yang berubah, tapi kita jadi ada peran baru nih, jadi istri sekarang gitu. Terus nanti kalau punya anak jadi ibu, bisa merawat mereka. Tapi karakter gue ya tetap begini lah gitu, kayak kagak ada ininya gitu, kayak berubah dari karakter ya kan, yang dia tetap kayak gini ya, gue tetap kayak gini. Jadi tenang aja guys, itu tidak akan berpengaruh dari karakter, apalagi kan kalian udah saling mengenal satu sama lain kan.
7 tahun. Jadi seharusnya udah kayak bukan beli kucing dalam karung sih, udah tahu banget dia gimana. Iya benar. Jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi tetap di Feli yang sama, Hito yang sama. Cuman tambah peran aja. Sekarang jadi Ibu Hito dan apa ya? Iya. Mungkin Bapak Feli. Ya jadi Ibu Hito aja sih kalau Feli. Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Hito. Ibu. Ya. Iya betul. Gitu. Tapi tetap fun. Siap. Bakalan bisa. Kalau dari kamu sendiri? Oh, itu ketakutan kamu tadi yang Feli ceritain. Oh, ya kan tadi kan? ada sedikit pikiran kayak gitu. Karena hidupnya lama di sinetron sih ya, jadi ngeliat kok sinetron kayak gini. Sinetron udah berapa kali lu jadi suami orang? Iya, setiap kali adegan ada punya anak rasanya aneh banget gitu. Banget apa jadi bapak-bapak? Aku di sinetron udah lahiran anak kembar. Waduh, serius? Serius. Oke. Ya pokoknya nggak kayak kehidupan sinetron lah, atau nggak kayak kehidupan apa yang film drakor The World of the Marriage itu kan. Itu soalnya bikin orang kalau ngikutin begituan berpikir kayak apakah begini kehidupan pernikahan kan gitu. Iya, bikin yang masuk dunia pernikahan kayak bangkit kekhawatiran gitu. Dan parno dan kadang-kadang kayak perselingkuhan tuh pasti akan ada di dalam pernikahan gitu. kan tadi seperti itu bilang itu pilihan. Itu pilihan. Kita bisa untuk memilih nggak kayak gitu, kita bisa tetap memilih untuk setia atas berkat yang Tuhan kasih buat kita. Mau berterima kasih, bersyukur. Karena basicnya dari semua itu kan perselingkuhan dan segala macam karena nggak bersyukur. Betul. Nah itu aja sih. Yep. Mungkin ada lagi? Hito ada lagi tadi. Kamu. Begitu udah married kan pasti rasa-rasanya masih sama aja ya. Lain cerita kalau pas begitu udah punya anak. Ya kan sebenarnya kalau misalnya mau nanya kayak gini hal kayak gini ke orang tua sendiri kan pasti udah beda generasi nih ya kan cara mendidiknya terus cara kedekatan sama anak-anak segala macam. Nah kayak kalau lihat dari Kak Krista sama Kak Love itu ya kelihatan seru gitu lihat dari Instagramnya juga fun banget gimana cara bisa deket sama anak-anak segala macam gitu. Itu ya gimana nih caranya untuk kita karena kita pengen banget sih ya kalau emang Tuhan kasih di tahun itu juga emang udah kita sayang banget sih sama anak-anak jadi pengen banget gimana ya cara anak-anak jadi orang tua yang baik anak-anak terus peran dominannya gimana ke kakak Kristo apa kakak jadi itulah pembagian peran teladan pastinya itu bagiannya Bapak teladan artinya contohin. Untuk pengajaran secara detail biasanya ibu lebih dominan. Karena kan Bapak pasti kan nanti lebih kemana. Bapak tuh lebih contohnya. Aku pernah gitu. baca buku gini, cowok tuh kayak mengarahkan, kayak kita mau ke sana ya gitu. Terus nanti ibu tuh yang bagiannya untuk detailingnya kayak kita gini ya, kita ke sini. Pokoknya kita ya untuk ke sana bawa ini. Jadi kayak maksudnya kayak detailingnya tuh cewek, tapi untuk tujuan besarnya laki-laki gitu. Oke. Makronya cowok, mikronya cewek lah ya. Cara mendidik itu, tapi secara pelaksanaan aku selalu terpercaya kalau kita nyuruh, kita komen itu kita akan selalu mengingatkan mereka bahwa kita orang tua mereka. Tapi ketika kita main bareng sama mereka, kita juga mengingatkan mereka. Tapi gue juga teman lo, maksudnya. Mereka punya teman. Jangan ngerasa asing di sini, jangan ngerasa sendirian. Benar. Bisa main sama gue. Mereka kalau kayak ngomong nih, mereka suka ngomongin hal yang nggak penting gitu ya, kayak game yang kayak gue nggak tahu apa yang diomongin. Cuma kita kayak so excited aja sih kayak, gitu ya? Oh gitu, dia asli masih di dunia mereka, karena kan mereka lagi suka sama game kan, sedangkan buat kita itu receh banget gitu ngomongin game. Tapi ya udah, tapi kita kayak berusaha mengerti dan mau peduli sama apa yang lagi dia suka. Gitu. Oke. Pokoknya selalu diajarkan tentang firman Tuhan itu udah harus apapun itu pokoknya dan mereka harus lihat banget nih orang tuanya sesayang itu sama Tuhan. Jadi mereka akan lihat bagaimana nggak cuma kita ngajarin tapi kita menghidupi gitu kayak pokoknya jadi diri kita sendiri. Misalnya buat kita Tuhan tuh baik banget dan kita lagi terharu sampai nangis gitu, aku selalu kayak kasih tahu kenapa mama nangis gitu, karena kan kayak mereka kayak maksudnya Mama, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Terus akhirnya gue jelasin, enggak, ini Mama tuh lagi terharu karena Tuhan Yesus baik banget gitu. Jadi bukan karena Mama sedih. Jadi kayak biar dia tuh tahu Tuhan Yesus tuh seberarti itu sampai ke hati kita, bukan cuman dari
agama doang, dari rutinitas kita bergereja, ritual. tapi emang dia tuh Tuhan dan sehidup itu Bapak dalam hati kita, dalam hidup kita. Kayak tadi kita bilang tentang Tuhan itu segalanya pada akhirnya. Jadi kita mulai dengan Tuhan, kita akhiri dengan Tuhan, dan di sepanjang hari juga isinya ucapan syukur kepada Tuhan. Itu sih yang paling penting, karena anak tuh, gue belajar tentang anak, mereka sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Itu aja. Jadi nanti teladannya itu lebih dilihat. Mereka jarang dengerin kita ngomong, tapi selalu ngeliatin apa yang kita lakukan. Nyontoh ya, mereka benar. Jadi itu banget sih, gue ngeliat banget sih. Sejauh ini ya. Itu paling tips and trick dari kita yang. Terus didoakan pastinya kan buat anak-anak, karena doa itu pasti penting banget ya. Seperti kalian menjalani hubungan juga pastinya dengan doa. Sampai seterusnya sih, sampai kita punya anak, sampai apapun itu yang kita lakukan ya buat dalam doa. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Gitu guys, aduh seneng banget ya. Terus kalian mau ngomong apa ya? Kira-kira kalau buat semua yang denger ini nih, apa yang kalian mau sampaikan yang berhubungan sama percintaan, mungkin bisa jadi kata-kata yang berguna banget buat semuanya. Closing statement. Iya, apa yang Papoy dulu, Papoy. Apa ya? Aku buat yang single, buat yang pacaran ya, terserah ini deh. Buat terserah yang buat semuanya. Buat yang single, buat yang udah punya pasangan, terlebih ini buat yang punya pasangan ya, maksudnya jangan dunia tuh, kalau ngasih tawaran tuh bener-bener mungkin buat secara daging tuh menggiurkan banget gitu, kayak udahlah, gak ketahuan juga lu punya pacar ini, lu punya pacar itu, apalagi sekarang tuh belak-belakan ya di sosmed, kayak ada istilah apa ya, istilah-istilah yang kayak banyak istilah yang muncul ya, pelakor, peminor, apalah segala macam itu, dan makin lama mereka jadi secara nggak langsung kayak lumrah-lumrah aja gitu buat mereka, itu kan serem gitu. Jadi tetap balik ke kalian sendiri, balik ke kita sendiri. Kalau emang namanya kita sayang, kalau kita namanya tahu kebenaran gitu, dan tahu kalau itu buruk, jangan pernah coba-coba untuk membiasakan dengan kata-kata itu atau hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi ya di saat kita bisa memilih jadi benar atau jadi jelek, ya jelas semua orang pasti pengen pilih untuk benar. Jadi ya udah, hiduplah benar gitu, jangan takut sama omongan dunia juga, jangan ekonomi benar, jangan gara-gara dibilang kayak cupu, culun, nggak begini nggak begitu, terus langsung kita iya juga, biarin lah, nggak ada bagus-bagusnya kok jadi orang bandel, nggak ada bagus-bagusnya jadi bad boy, bad girl gitu loh. Ya gitu sih, jadi terlebih-lebih itu kan berpengaruh ke cara berpacaran atau cara mereka menilai hubungan gitu. Jadi bisa ada pilihan yes atau no, pilih yang yes lah, jangan yang no benar. Benar. Membiasakan kebenaran justru ya. Wow, betul toh, setuju. Feli. Terus Feli ada statement terakhir. Terakhir kesannya mau kemana gitu ya? Hari ini maksudnya statement hari ini yang terakhir kan sebelum syuting. Betul. Kalau aku sih ya bener yang kata Hito, kan kita ini anak-anak kerajaan sorga, kita ini bukan anak-anak kerajaan dunia, jadi kita harus bisa jadi terang dan garam dunia gitu. Jangan takut beda, jangan takut pokoknya intinya kita nggak boleh takut beda sama yang lain, nggak apa-apa, kita beda itu nggak apa-apa, yang penting kita tahu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena menurut aku pelayanan itu nggak cuma di atas mimbar kan Kak, hidup kita ini juga pelayanan gitu, hidup kita pelayanan. Iya, dimanapun Tuhan taruh kita, kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan itu jadi bentuk pelayanan kita untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya menurut yang kayak gitu bilang orang-orang nggak lihat, tapi kan Tuhan lihat, Tuhan selalu lihat. Tuhan nggak pernah tidur, Tuhan selalu lihat, dan Tuhan selalu, ya kan, Tuhan tuh selalu manggil kita gitu, kayak maksudnya jangan sampai salah jalan gitu, even kita salah jalan pun Tuhan selalu ngasih kesempatan untuk kita untuk perbaiki, untuk mengakui dosa, untuk bertobat atau segala macam. Nah, jadi menurut aku itu benar kita bilang, kita harus hidup sebagai kerajaan sorga, terus kita juga harus tahu hidup kita ini pelayanan, hidup kita juga ada limitnya ya, sampai kiri tak.
kita tuh waktunya kita tuh di dunia kita nggak tahu sampai kapan. Jadi maksudnya ya pakai hidup kita sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih, itu yang kita lakukan. Terus juga kalau soal pasangan, kalau itu kan tadi yang udah punya pasangan. Kalau aku lebih kepada yang masih single. Nah, kayak gitu aja tuh kiri-kiri. Penting tuh Fel, karena kan banyak yang masih single tuh kesian gitu loh, kayak di balik lagi kayak ada bully-bulian juga, kayak kok belum punya pacar sih sampai sekarang, atau nggak kayak bikin kita yang tadinya secure jadi insecure karena jadi aduh ini udah ketuaan apa ya, bisa nggak ya gue dapet pacar nanti, nah kayak gitu tuh Fel. Gimana? Nah, menurut aku kalau kayak gitu kita harus selalu bawa dalam doa, karena semuanya pasti waktu Tuhan yang terbaik. Jangan sampai kita memaksakan diri kayak udah deh asal aja deh, siapa yang mau sama gue ya udah ayo. Jadi kayak udah langsung memutuskan kayak ini pasti dari Tuhan, langsung kayak gitu, saking udah desperate-nya. Ini udah pasti dia. Atau misalnya jadinya ya itu kan kita tuh harus pacaran sama yang seiman, itu harus karena kita kan harga mati ya itu ya. Iya, kita bisa beribadah bareng, bisa bertumbuh di dalam Tuhan bareng, imannya juga bisa saling nguatin satu sama lain. Nah, jadi kalau misalnya belum dapet, tenang aja, kayak Tuhan tuh menciptakan semua orang tuh berpasang-pasangan kok. Jadi pasti akan ketemu. Terus bawa dalam doa biar cepet dipertemukan. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain juga. Maksudnya kalau diem-diem di rumah doang juga nggak bakal ketemu kan. Jadi maksudnya aktif lah, ikut komsel, aktif lah, ikut apa segala macam. Harus punya komunitas ya. Iya, harus punya komunitas dan nyarinya juga di tempat yang benar. Benar. Jangan kayak asal gaul udah deh kemana aja, ntar yang ada maksudnya ujung-ujungnya juga bisa jadi nggak baik gitu. Iya. Wow, amazing. Ya. Wow. Makanya enak banget kalau ngomong sama mereka ya. Soalnya nyambung gitu. Kayak satu frekuensi. Emang kita tepat banget sih untuk ngobrol sama kalian malam hari ini. Semoga bukan kita doain diberkati sama sharing dari kalian, tapi kita juga bisa ngeberkati kalian berdua dan pembicaraan ini. Sangat. Thank you Kak. Puji Tuhan ya. Terus bisa memberkati semua yang dengar pastinya. Thank you buat kalian. Thank you buat waktu kalian nih guys. Feli belum nyampe-nyampe ke belum, dikit lagi nih udah mau ke Cibubur. Oke. Emang itu waktu Tuhan yang terbaik ya kan. Belum nyampe, kita udah mau kelar. Iya. Waktu itu pernah itu dengar khotbah Kak Kristo langsung pas di Beleza tuh udah bertahun. Itu kapan sih? 15. Sama Feli nggak sih, sama Feli? Natal. Oh emang gereja Kakak di situ ya? Itu gereja. New Wine namanya. Kok bisa kesana sih, Tok? Kok bisa kesana? Siapa yang ngajak? Waktu itu pas lagi gerejaku, anak JC-nya tuh isi ini, persembahan pujian. Oh, isi persembahan pujian. 2015 berarti benar. Kayaknya 15. Aku orang keinget banget, Kak Kristo pakai baju kayak sweater hijau. Sweater hitam. Terus dalamnya hijau. Ininya hijau ya? Iya, kayaknya. Tulisan Hope. Iya, kamu ingat tuh. Benar. Itu yang anak-anak jadi domba tuh. Yang ada domba-domba drama gitu. Iya. Serius? Berarti kamu yang pas nari dong. Iya, itu pas gue nari dong. Pasti dia nari. Jadi malaikat itu yang nari-nari. Iya, tapi di situ nggak tau masih ngikutin ibadah sampai habis kan? Kayaknya aku lupa deh, kayaknya tapi sih kalau aku nggak deh, karena dramanya itu masih tetap lihat ya. Oh iya. Ada kan sebelum Firman kan dramanya. Iya. Lucu banget, tapi Feli nggak ikut ya waktu ya? Feli nggak. Nggak ikut deh. Oke. Wow, ternyata. Oke. Gengs, sekali lagi thank you banget buat waktu lo kalian semua amazing di tengah sibuknya. Thank you. Feli, thank you. Kamu mau doain nggak buat mereka? Doain. Siapa apa segala macam. Boleh ya. Doain buat mereka. Tuhan, thank you. Sekali lagi bersyukur buat waktu ini, waktu yang kau jadikan kami bisa fellowship, walaupun melalui kemajuan teknologi kami tahu, tapi engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Biarpun yang kami bicarakan, Tuhan bisa jadi berkat buat siapapun yang mendengarnya. Kami percaya biar kebenaran yang bukan cuma kami bicarakan, tapi kami hidupi, bisa membawa pengaruh yang baik bagi semua yang mendengarkannya, membawa mereka semua kepada Tuhan. Thank you Tuhan sekali lagi buat Hito, buat Feli, thank you buat persatuan mereka yang kau jadikan mereka pacaran bisa sampai 7,5 tahun dengan pacaran yang kudus dan bahkan udah tunangan sekarang. Kami berdoa Tuhan sepakat untuk engkau terus memimpin, terus memegang, melindungi, menopang, bahkan mempersatukan mereka nanti dalam pernikahan. Tuhan, thank you biar semua persiapannya, biar semua apapun Tuhan yang sedang mereka rencanakan kiranya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sekali lagi waktu Tuhan yang terindah
Ajar kami semua khususnya Feli Tuhan untuk melihat ini Tuhan terus dan tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Thank you Tuhan sekali lagi buat waktu ini, buat karir baik keduanya, buat nanti masa depan mereka berdua dan juga bentar rumah tangga yang akan dibangun, dibina. Kiranya Engkau terus pegang hidup mereka, Roh Kudus tetap ambil alih. Terima kasih Bapa, kami minta semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Senang banget. Thank you. Thank you guys. God bless. Annyeong. Thank you buat semua yang udah dengerin. Semoga jadi berkat ya buat semuanya. God bless you. Amin. Thank you. Dadah. 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 Bye.